Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Laka lantas yang terjadi di pedestrian Ayani, sebuah mobil jenis Brio Nopol AG1471WZ yang dikemudikan WS warga Balong Pacul, Kecamatan Kota Nganjuk menabrak trotoar dan mengakibatkan 2 kursi yang terbuat dari cor besi rusak. Kejadian yang terjadi Sabtu 19 Februari 2022 dini hari pukul 05.37 ini menjadikan Satlantas Polres Nganjuk bekerja ekstra. Sebab saat unit laka datang ke TKP, kendaraan sudah tidak ada di TKP. Dari hasil rekaman CCTV warga, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, bagaimana mobil bisa naik trotoar hingga menabrak kursi. Karena usai menabrak mobil melarikan diri, sehingga polisi mencari keberadaan kendaraan dengan menanya 8 bengkel yang ada di seputaran Kota Nganjuk. Dari situ, polisi mendapat keterangan mobil jenis Brio warna merah usai diservis di salah satu bengkel karena menabrak benda keras. Hasil pengembangan polisi, mobil tersebut milik WS, warga Balong Pacul, Kecamatan Kota Nganjuk. Polisi juga tidak mengalami kesulitan karena pelaku proaktif saat dimintai keterangan. AKP Indra Budi Kasatlantas Polres Nganjuk di ruang kerjanya mengatakan, kurang dari 24 jam, Gakum Satlantas berhasil mengungkap laka lantas yang terjadi di pedestrian Ayani, Kota Nganjuk dan mengamankan barang bukti 1 unit mobil Honda Brio warna merah. Saat ini polisi masih meminta keterangan terhadap saksi pengendara. Dari hasil keterangan sementara, saksi mengaku mengantuk dan tidak dapat mengendalikan kendaraan sehingga menabrak trotoar. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan tes urin terhadap pengemudi. Kemudian kita mendatangi bengkel-bengkel yang ada di sekitaran Kota Nganjuk. Dari hasil itu kita menemukan kendaraan sesuai dengan yang ada di video. Kemudian kita cek di Samsat, kita cek alamatnya dan kita datangi ke lokasi rumahnya. Setelah sampai lokasi rumah, kebetulan kendaraan tersebut ada di rumah tersebut. Kemudian setelah kita tanyakan pemiliknya, yang bersangkutan mengakui bahwa pada hari itu, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, tepatnya pukul 05.37 dini hari, yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum di Jalan Ahmad Yani. Kalau penyebab lakanya sendiri nih? Setelah kita dalami, yang bersangkutan mengatakan dia lelah karena habis pulang dari kantor dari Kediri dari arah selatan menuju arah utara. Setelah sampai di lokasi, karena dia lelah mengantuk, akhirnya menabrak fasilitas umum tersebut. Pengemudinya perempuan atau laki-laki? Perempuan, inisial WS, umur 21 tahun. Sendirian tadi apa? Sendirian. Kemudian langkah-langkah yang akan kita lakukan yang jelas mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 310 ayat 1. Ini isinya, jadi setiap pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor kemudian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan kerusakan baik kendaraan maupun barang, itu bisa dipidana paling lama 3 bulan dan denda maksimal 1 juta rupiah. Hingga saat ini, polisi belum menetapkan tersangka karena pengendara masih dimintai keterangan sebagai saksi. Apabila terbukti bersalah, polisi akan menetapkan sebagai tersangka. Pasal yang disangkakan Undang-Undang Lalu Lintas tentang kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan dan diancam hukuman 3 bulan denda 1 juta rupiah. Haryadi Suwandito, ENews TV.